Shalom. Mari kita serahkan ibadah hari ini dalam tangan Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan di jam yang indah ini ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau ada di saat kami menyembah, di saat kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas kehadiran-Mu ya Bapa. Kami percaya kuasa-Mu bekerja melawat setiap kami yang memuji Engkau, yang menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa kebaikan-Mu penuh dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, semuanya percaya katakan amin. Amin. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. 1, 2, 3, go! Sebab Dia Allah yang baik. Mari sama-sama katakan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, Musik dan tarian. semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadapannya, Bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. puji dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati. Katakan sama-sama. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujilah dia, Puji Dia jumlah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik,
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, masuk hadirnya bersyukur dengan penuh pujian, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia, puji dia tiaplah sangkakala, musik dan tarian semua makhluk di bumi di surga, dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Yesus baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan kita akan berjalan beriringan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak pernah ku ragu, Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami tidak pernah meragukan Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Kau Tuhan. Yesus Kaulah raja dalam hidupku, kuasa percaya untuk selamanya.
kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Untuk selamanya hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Hati kami percaya ya Tuhan. Kalau Tuhan menara kami, katakan sama-sama, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih Tuhan, Kau ajaib. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku.
Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara kita, Kaulah menara, dialah kota perlindungan yang kekal. Semuanya katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu ku mau selalu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Sekali lagi katakan, ku mau bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hati kami percaya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah saat indah kami Tuhan, ketika kami berhadapan berjumpa dengan Engkau. Yes Lord. Di dalam hadirat-Mu kami merasakan tenang. Yes Di Lord. dalam hadirat-Mu Tuhan kami merasakan kelegaan. Amin Tuhan. Biarlah kami mau datang lebih dalam lagi Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, Tuhan. memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan. Haleluya. Dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya Engkau Tuhan. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Sekali lagi katakan, saat indah kami berhadapan dengan-Mu. Saat indah berhadapan denganmu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami dekat, bawa
Yes Lord. Yesus, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah di hadapan-Mu, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kamilah Tuhan, bawa wajahku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, Yesus Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Tuhan,
diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Tuhan, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, aku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, haleluya, menikmati kasih anugerah-Mu, sembah Dia, haleluya, sebab Dia Allah yang layak disembah di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan kelegaan, kami rasakan damai sejahtera, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang sanggup melawaskan hati kami, Engkau Allah yang rindu menjumpai kami Tuhan, haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja, haleluya. Engkau segalanya, haleluya, haleluya Yesus, oh, haleluya. Sebab Dia Raja, Dia layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan haleluya. Hosana in the highest, let our King be lifted up. Hosana in the
memuji nama-Mu ya Bapa, kami menyembah Engkau. Dan kami percaya dari firman-Mu, orang-orang yang menyembah Engkau akan melihat Engkau. Orang-orang yang menyembah Engkau akan mengalami kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari nyatakanlah kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami. Nyatakanlah kemuliaan-Mu di rumah kami masing-masing ya Bapa, orang-orang yang menyembah Engkau. Biarkan Roh-Mu yang kudus akan membawa kami, membimbing kami, menuntun kami. Supaya penyembahan kami bukanlah penyembahan yang biasa, penyembahan yang lahir dari mulut kami, tetapi penyembahan di dalam roh dan kebenaran, penyembahan yang Kau cari. Mari ya Bapa, biarkan Kau terus mengajar kami. Mari ya Bapa, Engkau terus menuntun kehidupan kami. Supaya kami didapati adalah penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang Engkau cari ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan boleh datang menyembah Engkau pada malam hari ini. Malam hari ini kami juga rindu belajar daripada firman-Mu. Jadikanlah kami pendengar-pendengar yang baik, juga pelaku-pelaku yang baik dari firman-Mu. Supaya firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan jam yang indah pada malam hari ini untuk belajar daripada-Mu. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus kekasih jiwa kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Saya ingin melanjutkan apa yang saya katakan kemarin ya saudara. Kita akan membahas mengenai membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27 berkata begini. Roh manusia adalah pelita Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita, Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27. Saya sudah jelaskan bahwa Tuhan adalah roh. Dan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kita adalah makhluk roh. Yang punya jiwa dan mendiami tubuh. Nah, kita lihat bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan. Kalau kita membandingkan di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 dikatakan begini. Semua orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Jadi Tuhan rindu memimpin kehidupan kita. Dan ketika Dia memimpin kehidupan kita, Dia memimpinnya melalui roh kita. Jadi sekali lagi saya ulangi lagi. Allah rindu menuntun kehidupan kita, Allah rindu memimpin kehidupan kita. Dan ketika Allah memimpin kehidupan kita, Allah memimpin kita lewat roh kita. Makanya di dalam Amsal dikatakan roh manusia adalah pelita Tuhan. Nah, saudara, kita melihat kalau Allah menuntun kehidupan kita, kita percaya saudara, di dalam tuntunan Allah ada kemuliaan Allah. Amin. Di dalam tuntunan Allah ada mujizat Allah. Di dalam tuntunan Allah ada hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa sekarang seringkali kekristenan ada di dalam keadaan yang terbelakang? Saya percaya karena Allah tidak bisa memimpin kehidupan kita. Bukan tidak bisa karena Allah tidak mau, tetapi Allah tidak bisa menuntun kehidupan kita karena kesadaran kita akan roh kita itu kecil. Kita seringkali membuat keputusan-keputusan berdasarkan keadaan jasmani kita, keadaan jiwa kita. Oleh sebab itu ya saudara, kenapa membaca Alkitab itu penting? Karena ketika kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu kita sedang membangun kehidupan roh kita. Nah, saya ingin membacakan sebuah kisah ya saudara. Ada seorang pemuda umur 31 tahun. Dia
berkecimpung dalam usaha perdagangan. Satu kali ketika dia merasa cukup untuk bekerja sendiri, dia mengundurkan diri dari perusahaan itu. Kemudian dia diberi pesangon $5.500. Ya, kurang lebih itu 77 juta lah sekitar ya, 77 juta. Kemudian dia memulai usahanya. Dan yang luar biasa, modal 77 juta ini bangkrut, hanya tinggal kira-kira 700.000. Nah, di dalam keadaan yang terpuruk ini, kemudian dia ingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa yang sanggup memulihkan kehidupannya. Nah, jadi saya ingat ya, jadi modal 77 juta hanya tinggal 700.000. Kemudian dia dengar seorang hamba Tuhan bernama Kenneth Hagin di dalam sebuah rekaman kaset. Dia berkata, kita mesti beriman, kita mesti membangun kehidupan rohani kita. Karena ketika kehidupan rohani kita dibangun, Allah bisa menuntun kehidupan kita lewat roh kita. Kemudian dia mulai membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah, dia membangun kehidupan rohaninya. Dan ketika dia memulai itu ya saudara, mulai membangun kehidupan rohnya, saudara tahu, modal yang hanya 700.000 itu jadi 30 juta dolar. Itu kalau saya rupiahkan kira-kira jadi 420 miliar. Luar biasa enggak? Kalau Allah menuntun kehidupan kita. Nah, saya percaya ketika sudah dengar kesaksian ini, kita kepengen untuk dituntun oleh roh Allah. Kita rindu Allah menuntun kehidupan kita. Oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita melatih manusia roh kita. Kita melatih roh di dalam kehidupan kita. Supaya itu terus bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, cara yang pertama untuk mengembangkan roh kita adalah dengan cara merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara mesti percaya bahwa Allah kita kepengen saudara lihat saudara berhasil. Allah yang kita sembah kepengen lihat kita beruntung. Amin. Dan sekali lagi, keberuntungan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita itu sekali lagi ditentukan oleh tindakan kita sendiri. Tindakan percaya kita yang kita wujudkan dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sekali lagi, saudara, perenungan kita akan menjadi perkataan-perkataan kita. Saya percaya kalau saudara merenungkan Taurat ini siang dan malam, maka saudara tidak akan lupa untuk memperkatakan Taurat ini. Dan ketika kita merenungkan siang dan malam, bukan hanya perkataan kita tidak akan lupa. Kita akan dituntun untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dimulai dari mana? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada pepatah di dalam bahasa Inggris, up, garbage in, garbage out. Jadi apa yang masuk itu di dalam kehidupan kita, itu yang akan keluar. Oleh sebab itu, pakai waktu-waktu di dalam kehidupan kita untuk duduk, membaca, dan merenungkan firman Tuhan. Setelah rindu berhasil, rindu beruntung, Alkitab sudah mengajarkan caranya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Yang kedua, kita perlu melakukan atau mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Yakobus 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara,
hari-hari ini sudah terlampau banyak pengkhotbah firman Tuhan. Sudah terlalu banyak orang yang senang dengar firman Tuhan. Tetapi kita tidak punya terlalu banyak orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Sekali lagi, banyak kali orang suka dengar firman Tuhan. Mungkin mereka punya pengkhotbah favorit. Ada mungkin banyak orang yang kalau dengar khotbah, dia cerita kepada temannya, senang ya dengar khotbahnya bapak ini, khotbahnya bapak ini. Tetapi sekali lagi, saudara, tidak akan terjadi apa-apa, saudara, sebelum kita mengambil keputusan untuk mempraktekkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mempraktekkan firman Tuhanlah, maka kehidupan kita akan mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pelaku firman. Jadi, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, harus berakhir dengan perbuatan yang cocok dengan firman Tuhan. Yang ketiga, kita perlu, saudara, meletakkan firman Tuhan di tempat yang paling utama di dalam kehidupan kita. Coba apa yang akan terjadi ketika kita menempatkan firman Tuhan di tempat yang paling utama. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah akan menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Lihat, saudara. Saudara percaya enggak? Kesehatanmu itu bergantung kepada sikap kita kepada firman Tuhan. Amin. Ayat firman Tuhan berkata, kalau kita menempatkan firman Tuhan di tempatnya, di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita, maka saudara, itu akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Terjemahan yang lain berkata, itu akan menjadi obat bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, kalau itu menjadi obat dan kesembuhan, orang-orang yang memegang firman Tuhan, menurut saudara bisa sakit? Bisa? Kalau saudara baca ya, saudara, di dalam Alkitab ada seorang yang namanya Musa. Itu mati sehat. Ada di sini yang mau mati sakit. Saya dengar ada seorang hamba Tuhan, kita masuk surga jangan masuk sakit. Masuk surga dalam keadaan segar, bugar, sehat. Amin. Haleluya. Tahu caranya? Tempatkan firman Tuhan di tempat yang paling tinggi di dalam kehidupan kita. Jadi begini, kalau dia menempati tempat yang paling tinggi, tempat yang spesial di dalam kehidupan kita, waktu baca Alkitab sama waktu sosmed, mana harus lebih banyak? Dunia hari-hari ini ya saudara, seperti terbelenggu dengan yang namanya sosmed. Manusia tidak hanya makan nasi, manusia hari-hari ini makan kuota. Manusia hari-hari ini bukan hanya bingung kalau tidak punya uang. Manusia hari-hari ini bingung ketika baterainya lowbat. Coba saudara bisa bayangkan. Coba ini menunjukkan gejala-gejala itu. Tidak banyak orang hari-hari ini suka baca. Mereka lebih suka nonton. Tapi saya mau katakan ya, kalau orang lebih banyak nonton daripada banyak baca, orang itu pasti tidak bahagia. Betul? Karena perubahan di dalam pikiran tidak bisa kita dapati dengan nonton. Baca akan membuat kualitas pikiran kita lebih baik. Amin. Dan ketika kualitas pikiran kita lebih baik, kehidupan kita pasti lebih baik. Sukacita kita pasti lebih besar. Jadi saya harap saudara hari-hari ini jangan hanya dengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan,
dan dapati tubuhmu lebih sehat daripada malam ini. Amin. Jadi semuanya yang punya linu-linu apapun ya saudara, punya ngeluh-ngeluh, asam lambung sering naik tinggi, saudara percaya firman Tuhan? Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, itu diciptakan oleh firman. Amin. Dia berkata, hendaklah burung-burung ada, hendaklah ikan-ikan ada. Semuanya dengan firman. Dan saya percaya, firman itu ada kuasa. Firman itu hidup. Dan ketika Tuhan berkata, kalau kamu menaruh firman di tempat yang tertinggi, itu engkau akan mendapatkan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saya kepengen saudara, kita semua yang ikut worship at home saudara, jangan ada itu migrain, apalagi asam lambung, masuk angin, perut kembung. Jangan saudara, karena kan tidak cocok ya. Firman Tuhan berkata ini akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh, termasuk linu-linu. Saya hari-hari tangan saya masih tidak enak saudara. Tetapi saya percaya kalau kita kembali kepada firman Tuhan, mau melihat firman Tuhan itu ya dan amin, mari taruh firman di tempat yang tertinggi. Mari lebih banyak baca firman Tuhan daripada main sosmed. Dan kita percaya kesembuhan akan terjadi di dalam seluruh tubuh kita. Amin. Saya harap saudara bukan hanya amin, tapi hari-hari ini saudara mendapati tubuh saudara lebih sehat daripada hari-hari yang lalu. Saudara, ada seorang pendeta baptis yang sama sekali tidak percaya kesembuhan. Satu kali dia mau operasi amandel. Jadi dokter yang merawat sudah siap-siap. Nah, keluarga pendeta yang tidak percaya kesembuhan ini punya kebiasaan untuk membaca Alkitab dan doa tiap hari bersama istri dan anak-anaknya. Kemudian ketika mereka baca Alkitab, itu sampai kepada ayat di dalam 2 Tawari 16 ayat yang ke-12. 2 Tawari 16 ayat yang ke-12. Tentang Raja Asa. Pada tahun yang ke-39 pemerintahan Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu dia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Nah, ketika dia baca ayat ini, dia sadar, aku ini mau operasi amandel, tapi sama sekali tidak doa, tidak apa ya. Kemudian dia panggil istri dan anak-anaknya. Kemudian mereka berdoa minta ampun kepada Tuhan. Karena di dalam kesakitannya tidak mencari pertolongan Tuhan terlebih dahulu, tetapi mencari pertolongan tabib-tabib. Mereka dapat rema seperti itu. Dan yang luar biasa saudara, ketika mereka kembali meletakkan kehidupan mereka cocok dengan firman Tuhan. Kemudian ketika diperiksa, amandelnya tidak perlu dioperasi dan mengalami kesembuhan pada waktu itu. Halo? Amin? Tuhan tidak pernah ingkar dengan janjinya. Kalau ada orang-orang yang rindu melakukan firman Tuhan, kalau ada orang-orang yang mau menghormati firman Tuhan di dalam kehidupan, maka kesembuhan terjadi atas orang itu. Dan saya harap saudara yang mengikuti worship at home, mari kita kalau kita mau datang kepada Tuhan, masuk dalam kekekalan, kita masuk dengan keadaan tubuh yang sehat. Amin. Karena Allah menjanjikan kuasa firman ketika kita menjunjung tinggi akan menjadi kesembuhan bagi tubuh kita. Amin. Nah, yang keempat, yang terakhir. Mari ya saudara, ketika kita membaca firman Tuhan, ada kuasa Roh Kudus yang sedang berbicara memberikan rema kepada kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan, segera taati suara Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Jangan menundanya, segera taati. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya percaya saudara, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh, maka dari pembacaan itu Roh Kudus akan berbicara. Karena kemarin saya sudah berkata ya saudara, ada 3 kebiasaan yang akan membawa kita mengalami kehidupan yang berkelimpahan. Yang pertama, berbicara kepada Allah, itu namanya doa. Yang kedua, membiarkan Allah berbicara kepada kehidupan kita, itu namanya baca firman Tuhan.
Dan yang ketiga, bercerita mengenai Allah kepada orang lain, itu namanya kesaksian. Jadi ketika kita melatih terus 3 gaya hidup ini di dalam kehidupan kita, ini adalah gaya hidup kerajaan surga. Dan kita percaya ketika kita punya gaya hidup kerajaan surga, maka berkat-berkat surgawi juga akan menjadi bagian yang nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan hanya rindu baca Alkitab, tapi rindukan kita mendengar sesuatu dari pembacaan itu. Dan rindukan kita segera mentaati suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya saat kita taat, mujizat terjadi. Saat kita taat kepada firman Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan di dalam ketaatan yang kita buat kepada Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini mari alami pemulihan daripada Tuhan. Karena kita tempatkan firman Tuhan lebih tinggi daripada apapun. Dan kita mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya saat kita melakukannya, kesembuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekali lagi kita ambil keputusan yang baru lewat pujian. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Bisa tolong ambilkan nada yang tepat. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Mari katakan, ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah Untuk menyenangkan, untuk menyenangkan, untuk menyenangkan. Haleluya. Hati-Mu. Bapa, kami mempercayai Engkau begitu rindu memimpin kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tetapi kami sadar seringkali karena kami tidak membangun kapasitas kehidupan rohani kami ya Bapa. Kami kesulitan untuk mengalami tuntunan-Mu ya Bapa. Tapi biarkan firman yang kami dengar pada malam hari ini ya Bapa. Biarkan kami sadar untuk kami membangun kehidupan rohani kami ya Bapa. Supaya Engkau tidak kesulitan untuk menuntun kehidupan kami. Bantulah kami untuk merenungkan firman-Mu ya Bapa. Bantulah kami untuk melakukan firman-Mu. Bantulah kami untuk menaruh tempat yang paling tinggi dalam kehidupan kami atas firman-Mu. Dan bantulah kami untuk mendengarkan suara Roh-Mu dan taat ya Bapa. Bapa, ajarlah kami untuk terus melakukan apa yang kami dengar pada malam hari ini. Dan kami percaya jalan-jalannya akan membawa kami dalam kebahagiaan. Jalan-jalannya akan membawa kami kepada kesembuhan seperti janji-Mu ya Bapa. Bapa, hamba berdoa, kami percaya Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Bapa. Umat-Mu yang malam hari ini mengambil keputusan, mau mendengarkan firman-Mu, mau mendengarkan dengan baik isi hati-Mu, yang mau menaruh firman, ya Tuhan, di tempat yang utama. Engkau berjanji, Engkau akan menjamin kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Engkau akan menjadi obat bagi seluruh tubuh mereka. Bapa, hamba berdoa secara khusus untuk anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan yang sakit, yang mengikuti ya Tuhan worship at home ini. Genapkanlah janji-Mu dan biarkan kuasa kesembuhan terjadi ya Bapa, terjadi malam hari ini.
kepada setiap kami yang taat kepada Engkau. Kami tidak akan lagi mengalami asam lambung. Kami tidak akan mengalami darah tinggi, kencing manis atau apapun ya Bapa. Karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Akan menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Biarkan semua umat-Mu akan mengalami kesehatan ilahi daripada-Mu. Kami percaya ya Bapa, bukan hanya tubuh kami yang sehat. Engkau akan menyehatkan keadaan keluarga kami. Engkau akan membuat sehat semua keuangan kami ya Bapa. Karena Engkau Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Mari saudara, terus taatlah kepada firman Tuhan. Terus taatlah dan pegang janjinya. Dan engkau akan lihat Tuhan tidak pernah berdusta. Tapi Dia selalu menggenapi janjinya di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Bapa. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat-Nya berkataan, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.